Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dengan NRP 24 2021 021. Di sini saya ingin sedikit mereview materi mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi materi ke-7, yaitu adalah Effective Graphic Communication. Membahas mengenai bagaimana tips and tricks komunikasi yang efektif menggunakan media grafik dan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Dalam komunikasi yang efektif menggunakan media grafik ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan kita menggunakan media tersebut, penggunaan seperti apa yang kita pilih dan yang kita lakukan dalam penggunaan grafik, seperti mendefinisikan suatu permasalahan, dan bagaimana pengaturan elemen-elemen pendukung dalam komunikasi dalam media grafik seperti presentase dan lainnya. Sehingga tips and tricks berikut yang akan dibahas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk membantu menyusun strategi komunikasi yang efektif. Berikutnya ada tips and tricks pertama, yaitu apa tujuan kita membutuhkan grafik dalam strategi komunikasi perencanaan kita. Apakah untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks ataupun untuk meningkatkan kesan dari permasalahan yang kita utarakan. Mengapa tujuan ini di awal sangat penting? Dan karena secara umum tujuan ini akan memberikan struktur yang cukup jelas pada komunikasi kita, mengingat biasanya waktu yang sedikit disediakan untuk planner. Contohnya, tujuannya untuk memaparkan kondisi existing dari suatu daerah. Tentunya grafik yang dikolaborasikan dengan foto-foto survei menjadi pilihan yang tepat. Intinya, tujuan perlu diperjelas di awal, yaitu menyusun strategi komunikasi. Tips and trick kedua, apa yang kita komunikasikan, diskusi mengenai ide atau melaporkan hasil survei atau memfasilitasi pemangku kebijakan termasuk audiens kita. Hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi strategi komunikasi media yang efektif. Contohnya, pemilihan grafik berwarna atau grafik simbol. Kita harus menyesuaikan karakteristik audiens kita. Misal audiens kita buta warna, tentunya penggunaan warna malah akan mengurangi efektivitas komunikasi kita. Dan tips and tricks ketiga adalah pertanyaan berikut, apa yang akan kita presentasikan. Misalnya terkait ide, tentunya penggunaan gambar-gambar akan sangat membantu mendefinisikan ide untuk audiens kita. Atau bisa juga mempresentasikan visi, yaitu sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Jadi penggunaan grafik alur akan sangat membantu audiens untuk memahami struktur berpikir planner dalam merekomendasikan visi tersebut. Berikut ada tips and tricks keempat. Kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri, apa maksud dari penggunaan grafik itu sendiri. Misalnya ingin menunjukkan peningkatan variabel data dalam kurun waktu tertentu, tentunya grafik garis menjadi pilihan yang paling tepat. Menunjukkan kondisi suatu lokasi dengan membandingkan dengan lokasi lain, tentunya peta akan menjadi pilihan yang tepat. Menunjukkan presentase jumlah penduduk suatu kabupaten berdasarkan kecamatannya, tentunya grafik lingkaran menjadi pilihan yang tepat. Berikut ada tips and tricks yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana pengaturan kondisi lingkungan dalam mendukung presentase atau komunikasi kita. Penggunaan laporan atau komunikasi melalui kertas, berapa ukuran dan sebagainya, dalam hal ini akan menentukan desain grafik yang kita pilih atau komunikasi lisan misalnya. Dalam presentase kondisi lingkungan yang dimaksud adalah elemen-elemen seperti ukuran ruangan, jumlah audiens, pencahayaan, semua itu perlu disetting atau diatur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.